Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah arsitektur perangkat lunak. Baik teman-teman semuanya, khususnya di semester ini atau di tengah semester yang akhir ini, setelah UTS ini kita akan melanjutkan mata kuliah yang setelahnya, yaitu mata kuliah arsitektur perangkat lunak, di mana kemarin kita sudah sampai ke teknologi arsitektur perangkat lunaknya, yaitu modeling notation. Ada 3 part yang kemarin yang sudah saya jelaskan. Sekarang pada tengah semester yang kedua ini, setelah ujian semester atau ujian tengah semester ini, kita akan melanjutkan di bab Object Oriented Programming, di mana di bab ini kita memfokuskan untuk melihat pemrograman di sisi objek atau di sisi yang berbasis objek. Oke, kita lanjutkan saja. Object Oriented Programming. Oke, sebelumnya kita sudah tahu apa itu PHP ya. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang sudah familiar di antara kita, yang paling mudah juga, yang paling banyak digunakan juga. Nah, ini ada beberapa kelebihan, di mana kelebihan PHP itu komunitasnya besar, otomatis semua orang itu mampu lah. Mulai dari orang yang amatir atau mungkin orang yang sudah pro itu kebanyakan sudah bisa di program PHP ini. Kemudian resource yang melimpah juga, otomatis dengan banyaknya peminat, resource-nya juga banyak pula. Mudah dipelajari, kemudian simple dan mudah atau murah untuk deployment-nya. Nah, kebanyakan untuk deployment-nya itu mudah gitu. Kebanyakan ya malah banyak yang free kayak gitu. Oke, kekurangannya weak type, di mana sebuah variabel tidak memiliki type data sehingga menyulitkan melakukan debugging dan menyebabkan terjadinya juggling. Nah, ini kebanyakan juggling yang kita temukan di PHP itu tipe datanya itu rendah atau weak type. Jadi lemah untuk tipe datanya. Kemudian inkonsistensi API atau Application Programming Interface. Contohnya substr, strreplace dan strlearn. Nah, ini inkonsistensi. Jadi tidak sesuai, tidak konsisten. Nah, gitu. Kadang kita salah satunya kita membuat program di PHP versi 7. Kemudian kita membuka di program PHP atau di aplikasi PHP atau di PHP yang versi lebih rendah itu tidak bisa dibuka atau mungkin berbeda. Nah, itu inkonsistensinya seperti itu. Kemudian selanjutnya pada procedural programming. Jadi kita sudah masuk kepada procedural programming. Procedural programming ini instruksi terdiri atas runtutan instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan. Jadi kalau ini contoh programnya, contoh program PHP. Ini contoh sintak maksudnya, sintak PHP. Nah, instruksi dari PHP ini itu diurutkan berdasarkan runtutan. Misalnya dari sintak ini PHP dijelaskan bahwasanya ada variabel A dengan isian datanya adalah 5. Kemudian ada variabel A merupakan 4 tambah A. Kemudian variabel B merupakan sama dengan variabel A atau $A seperti itu. Echo B, BR ini ada ganti baris, kemudian A adalah min B, B min 5. Echo tampilkan A seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh sintak PHP. Alur pelaksanaan instruksi dapat berubah karena adanya percabangan kondisional. Kalau misalnya ada percabangan atau mungkin ada forking, nah itu akan berubah alurnya seperti itu. Data yang disimpan dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun atau linear, top to bottom. Jadi kalau di PHP itu urutannya dari atas ke bawah. Ya, jadi tidak balik lagi. Maksudnya tidak balik lagi itu ya balik lagi
tapi dalam kondisi tertentu. Nah, secara global itu urutannya adalah dari atas ke bawah. Nah, procedural programming ini selain PHP itu bisa juga ada Fortran, ada COBOL, ada JS, ada Pascal, ada dan lain-lain. Itu procedural programming. Jadi procedural programming itu tata bahasa atau pemrograman yang dimana penataan atau pembuatan bahasanya, penataan strukturnya itu secara prosedural atau secara berurutan seperti itu. Nah, kelebihannya efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kecil. Misalnya, ada suatu masalah bagaimana menyelesaikan rumus segitiga. Nah, rumus segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi. Maka urutannya awal adalah menampilkan variabelnya. Variabelnya apa? Alas. Kemudian variabelnya lagi apa? Tinggi, seperti itu. Baru nanti setelah variabelnya muncul atau variabelnya ditampilkan, nanti kemudian rumusnya dibuat. Rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, setelah rumusnya keluar, maka nilainya dari setiap variabel itu baru dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Setengah kali alas kali tinggi, baru nanti dimunculkan jawabannya atau dimunculkan hitungan hasil perhitungannya seperti itu. Itu procedural programming. Nah, kalau berurutan seperti itu untuk masalah kecil itu sangat mudah. Memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan tersusun. Jadi kalau menggunakan procedural programming itu akan lebih terurut, lebih tahu, oh dari atas itu variabelnya, penampilan variabelnya, kemudian ke bawah lagi menampilkan apanya, bawah lagi rumusnya, menampilkan lagi fungsinya, menampilkan lagi apanya, seperti itu. Nah, kemudian to the point. Nah, to the point itu ya otomatis sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Maksudnya program ini menyelesaikan masalah rumus segitiga. Ya udah, berarti yang diselesaikan hanya rumus segitiga. Bukan mencari setengahnya itu dari mana. Enggak seperti itu. Simplicity dan kemudian implementasi, compiler dan interpreter. Nah, ini ketika mengcompile itu sangat mudah. Sangat mudah itu bukan hanya kemudahan ketika menjalankan, kemudahan dijalankan di berbagai compiler itu bisa seperti itu. Mudah ditelusuri, kalau ada error, mungkin ada kesalahan itu mudah ditelusuri. Oh, ini errornya seperti ini, error dengan tanda baca atau mungkin kesalahan sintaksnya seperti itu. Membutuhkan sedikit memori. Nah, oke. Kalau sudah pernah menginstal PHP yang pakai SMPP, itu otomatis tahu. Oh, kapasitasnya hanya seperti itu. Oke, kekurangannya tidak cocok untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Nah, karena nantinya akan kesulitan menemukan solusi dari permasalahan ketika adanya error seperti itu. Kalau kita membuat suatu aplikasi yang besar, bahkan aplikasi yang bisa terkoneksi atau terintegrasi dengan beberapa sistem yang lain, itu otomatis kalau memakai PHP atau mungkin procedural programming, selain PHP ya, PHP itu salah satu procedural programming ya, yang saya sebutkan tadi, mungkin Fortran, COBOL, atau Pascal, itu akan susah menemukan solusinya. Misalnya membuat suatu aplikasi seperti Microsoft Word atau mungkin aplikasi yang lain, web server, nah seperti itu kan akan istilahnya ketika terjadi error itu akan susah menemukan seperti itu. Nah, karena dia akan tersusun akan tersusun itu secara berurutan. Karena kalau kita mempunyai aplikasi yang besar, itu tidak mungkin kita merurutkan secara urutan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya diurutkan dari kita lakukan secara prosedural programming, itu nanti akan panjang. Nah, ketika panjang nanti, ketika ada suatu error, nah baliknya lagi kemana itu nanti akan kesusahan seperti itu. Oke, nah kita menuju ke OP. Jadi OP adalah sisi lain dari programming atau mungkin bagian lain dari pemrograman. Ada procedural programming dan ada object oriented. Kalau object oriented itu adalah singkatan OOP adalah singkatan dari object oriented. Jadi pemrograman berbasis objek, di mana OOP itu merupakan suatu metode yang menggunakan objek sebagai dasarnya.
atau sebagai istilahnya sebagai acuannya. Jadi OOP ini merupakan paradigma programan yang berorientasi kepada semua objek. Semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Jadi objek ini pemrograman ini itu secara perilaku itu seperti kelas-kelas. Maksudnya kelas-kelas itu seperti nyata, seperti kehidupan nyata. Misalnya seperti kehidupan nyata itu, kalau misalnya saya punya aplikasi penjualan. Nah, otomatis kalau menggunakan metode ini, metode OOP, nah itu nanti di dalam penjualan itu apa saja yang berkecimpung di dalamnya. Misalkan penjualan itu ada bagian marketingnya, ada bagian kasirnya, ada bagian ordernya, ada bagian misalnya ada bagian istilahnya adminnya. Nah, ini masing-masing ini nanti akan dijadikan kelas seperti itu. Nah, karakteristiknya yang pertama adalah kode program dan struktur data itu diinisiasikan menjadi sebuah objek. Kemudian objek merupakan unit dasar dari program. Jadi semua yang berkecimpung dalam suatu OOP itu akan dijadikan objek. Objek menyimpan data dan perilaku. Nah, jadi bukan hanya data saja, tapi perilakunya juga. Maksudnya perilaku ini sifatnya seperti apa. Nah, nanti akan saya jelaskan. Objek bisa saling berinteraksi. Nah, interaksi antara objek, interaksi data di dalam objek. Nah, seperti itu. Kelebihan OOP ini representasi dunia nyata. Nah, seperti di dunia nyata. Jadi ketika kita membuat program itu sama dengan kita membuat suatu pemetaan seperti di dunia nyata. Seperti itu. Kemudian ada modularitas. Jadi dipisahkan atau mungkin dipisahkan karena bersifat OOP atau objek, maka dipisahkan per objek-objek. Jadi objek-objek ini adalah modularitasnya seperti itu. Nah, ketika kita menemukan suatu error, jadi tidak merubah dari satu keseluruhan aplikasi atau satu keseluruhan sistem, tapi hanya objeknya saja. Di mana objeknya yang terdapat error, ya di situ yang diperbaiki saja. Jadi tidak satu sistem semuanya seperti itu. Kemudian fleksibilitas, lebih fleksibel otomatis. Kemudian ekstensibilitas dan skalabilitas, reusability, keamanan datanya, frameworknya, dan desain patternnya. Oke, itu kelebihan dari OOP-nya. Kekurangannya, learning curve sangat tinggi. Jadi untuk pembelajaran menyikapi OOP ini, mempelajari OOP ini itu otomatis sangat tinggi, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan rasionalnya yang tinggi seperti itu. Jadi kenapa kok kita membutuhkan ilmu yang tinggi? Karena memang OOP ini kan representasinya kan kehidupan nyata. Jadi ketika suatu objek itu berperilaku seperti ini, bagaimana integrasinya dengan seperti yang lain itu harus ada integrasinya, harus ada ilmunya untuk menyesuaikan. Kemudian ukuran program jauh lebih besar. Oke, otomatis seperti itu. Karena kelas-kelas itu nanti akan menyimpan tidak hanya 1 atau 100 data atau mungkin sampai beberapa data, bahkan sampai berdata-data seperti itu. Pemakaian memori lebih besar. Oke, memori itu otomatis lebih besar karena penggunaan lebih besar, otomatis memorinya juga lebih besar. Kemudian banyaknya istilah itu ya karena banyaknya kelas-kelas, otomatis istilah-istilahnya juga banyak, atau mungkin diistilah-istilahkan dengan notasi. Nah, notasinya itu lebih banyak. Oke, jadi OOP itu di dalam OOP itu ada apa saja? Di dalam OOP itu ada kelas, kemudian ada properti, kemudian ada metode juga, kemudian ada objeknya, kemudian ada enkapsulasi, ada inheritance, dan ada polymorphism. Nah, nanti akan dijelaskan di bab ini. Nah, sebelum memasuki OOP,
otomatis kalian sudah tahu untuk menggunakan atau membuat suatu kode program atau sintak itu kalian menggunakan berbagai text editor, mulai dari Notepad, kemudian ada Notepad++, kemudian ada Sublime Text, kemudian ada Visual Studio. Selain itu kita bisa selain text editor kita juga membutuhkan ada web server, di mana web server ini yang biasa kita gunakan adalah SMPP, dan yang kedua adalah WMP. Nah, WMP ini tapi jarang digunakan, yang marak digunakan adalah SMPP. Kemudian ada web browser yang kita gunakan, ada Internet Explorer, ada Opera, ada Chrome, kemudian ada Mozilla Firefox. Nah, kita menuju ke kelas, di mana kelas itu adalah salah satu komponen dari OOP. Kelas adalah cetak biru atau blueprint atau kerangka. Kerangka yang digunakan untuk membuat suatu objek seperti itu. Digunakan untuk membuat sebuah kerangka kerja. Jadi ketika kalian membuat aplikasi, otomatis kalian akan membuat beberapa kelas-kelas yang berhubungan di dalam aplikasi tersebut. Kelas mendefinisikan suatu struktur yang terdiri atas perilaku atau metode dan data atau properti. Jadi kelas itu di dalamnya itu ada data dan ada perilakunya, metodenya seperti apa, seperti itu. Contohnya ini apa ini? Mobil ya. Oke, ini mobil. Ini cetak biru dari mobil. Nah, cara membuat kelas itu diawali dengan keyword kelas dan diikuti dengan nama kelasnya dan tanda kurung kurawal. Misalnya seperti ini. Oke, akan saya contohkan ini misalnya. Sudah kelihatan ya. Nah, ini contohnya ini ada kelas manusia. Nah, cara penulisannya ada seperti ini. Nah, ini saya menggunakan Sublime ya. Bagi yang menggunakan text editor yang lain, silakan dicoba. Jadi adalah kelas manusia, di mana kelas manusia ini memiliki metode. Nah, ini metodenya seperti ini. Kelas manusia memiliki datanya ini adalah nama saya ini adalah variabelnya. Nah, ini metodenya atau perilakunya atau functionnya itu ini seperti ini. Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Oke, kita kembali lagi. Oke, aturan penamaan kelas tidak diawali dengan angka. Otomatis kelas itu tidak diawali dengan angka. Misalnya kelas 1 manusia, 2 hewan, enggak gitu. Langsung huruf, tidak boleh ada spasi. Kalau misalnya ada spasi itu harus dikasih tanda bantu, misalnya ada underscore atau mungkin tanda strip atau mungkin ada yang lain. Biasanya diawali huruf besar biasanya, tapi kalau misalnya huruf kecil pun tidak apa-apa. Camel case ini seperti ini. Nah, ini huruf besar biasanya diawali dengan huruf besar. Kemudian contohnya seperti ini. Contohnya ini. Kelas mobil seperti itu. Objek. Nah, tadi kan sudah kelas. Sekarang objek. Objek adalah instance dari kelas. Jadi instance dari kelas itu ya istilahnya ya sama aja dengan hampir sama dengan kelas. Objek dapat menampilkan atau mengelola isi kelas. Sebuah kelas dapat dibuat banyak objek. Objek dibuat dengan keyword new. Nah, misalnya ada kelas manusia tadi. Nah, sama aja, objeknya juga manusia. Nah, nanti kalau ingin membuat objek baru, itu bisa menggunakan new manusia, seperti itu. Nah, ini contohnya ini mobil. Nah, mobil ini adalah kelas. Nah, kelas ini sama dengan bisa juga dinamakan dengan objek. Nah, di dalam kelas itu ada objek 1, objek 2, objek 3, ya mobil 1, mobil 2, mobil 3 misalnya. Itu kelas mobil misalnya tadi ya. Mobil 1, mobil 2, mobil 3 seperti itu. Nah, ini kelas mobil. Ada banyak mobil. Nah, kalau misalnya pengen objeknya pengen banyak, ditambahkan dengan ini saja. As object, dollar object adalah new mobil seperti itu. Kalau pengen ada objek yang lain itu adalah pakai pakai new kelasnya tadi, nama kelasnya tadi apa seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya properti.
properti. Oke, data yang terdapat di dalam kelas. Properti itu adalah data yang ada dalam kelas. Contohnya, properti pada kelas mobil adalah ada warna, ada ukuran, ada merek, ada mungkin dan lain-lain. Kemudian ada mungkin tahun mungkin dan lain sebagainya. Properti pada kelas manusia adalah misalnya warna kulit, kemudian warna rambut, kemudian nama, kemudian mungkin tempat tanggal lahir itu dan sebagainya. Fungsi properti pada sebuah kelas sama dengan variabel pada PHP, fungsinya itu sama ya. Jadi misalnya variabelnya dari manusia itu sama apa saja, seperti itu. Aturan penamaan properti. Oke, diawali dengan visibility. Jadi nanti di dalam OOP ini ada 3 visibility. Jadi yang pertama itu adalah protected, kemudian yang kedua adalah private, dan yang ketiga adalah public. Seperti itu. Nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Kemudian tidak diawali dengan angka, otomatis langsung huruf ya, langsung kata ya. Oke, tidak boleh ada spasi juga. Ini sama dengan penamaan kelas seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada kelas mobil, di mana kelas mobil ini punya properti, itu namanya public, variabelnya warna, dan public juga warna. Maksudnya ini mungkin punya 2 warna. Biasanya kan mobil itu punya 2 warna ya. Misalnya 2 warna itu mungkin dari sisi interior dan eksteriornya itu berbeda seperti itu. Kemudian ini tadi sudah dibahas karena untuk objek menambahkan objek itu dengan sintak new objeknya apa, nama objeknya apa. Kemudian metode atau perilakunya, perilaku yang terdapat dalam kelas. Jadi metode ini adalah perilaku dalam kelas. Contohnya metode pada kelas adalah maju, kelas mobil ya maksudnya, kelas mobil itu maju, berhenti, belok, atau mungkin dan lain-lain. Atau misalnya perilakunya mundur, atau perilakunya itu bisa digas atau bisa direm seperti itu. Penulisan metode pada kelas diawali dengan keyword function, lalu diikuti dengan nama metode seperti itu. Contohnya seperti ini, public function berjalan. Jadi mobil ini mempunyai perilaku yaitu adalah berjalan, diawali dengan function. Nah, kenapa ini diawali dengan public? Karena ini adalah diberikan diberikan visibility-nya. Nah, sebenarnya kalau tidak diberikan seperti ini tidak apa-apa sih, sama saja. Nah, kecuali nanti function ini diberikan visibility atau hanya diberikan akses, bisa diakses dalam lokal tertentu atau dalam satu kelas. Nah, contohnya satu kelas di mobil aja. Jadi nanti diberikan visibility misalnya private seperti itu. Nah, jadi private itu nanti metode ini perilaku berjalan ini hanya bisa diakses di dalam kelas mobil saja. Nanti kalau ada kelas lagi tidak bisa mengakses fungsi ini atau metode ini. Seperti itu. Oke, kita menuju ke beberapa perilaku yang sudah banyak dipelajari atau sudah banyak dilakukan di pemrograman PHP. Yaitu yang pertama adalah metode construct. Metode yang dijalankan pertama kali pada saat sebuah kelas dijalankan. Cara penulisan metode construct ini diawali dengan sintak function, kemudian diikuti dengan tanda 2 kali underscore. Nah, 2 kali underscore contract, kemudian double underscore. Nah, ini double underscore namanya. Jadi 2 kali thread gitu ketika kalian menggunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada kelas nama, nama kelasnya, nama kelasnya apa, terus function, ini 2 kali, kemudian construct, dalam kurung, kemudian kurung kurawal. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi pertama ketika kelas itu dijalankan, seperti itu. Kalau ingin menjalankan suatu kelas itu menggunakan construct. Perlu diketahui, kita tidak perlu lagi memanggil fungsi construct pada saat instansiasi, karena construct dan destruct akan dijalankan secara otomatis seperti itu. Jadi nanti ketika
untuk menjalankan fungsinya itu kita tidak perlu memanggilnya lagi. Misalnya echo apa, contohnya function lagi apa, seperti itu tidak usah ketika menjalankannya nanti. Karena construct dan destruct itu sudah otomatis berjalan ketika fungsinya itu ditampilkan. Ini contohnya seperti ini. Ini ada kelas manusia, di mana kelas manusia ini mempunyai variabel nama dan warna. Kemudian kelas manusia ini dijalankan atau diberikan perilaku, yaitu adalah construct ini. Nah, kemudian dari perilaku ini disuruh menampilkan ini adalah isi metode construct. Nah, jadi ketika menjalankan fungsi ini, fungsi construct ini nanti akan muncul ini adalah isi metode construct. Nah, kemudian function tampilkan nama diberikan perilaku lagi untuk menampilkan namanya. Maaf, ini kemarin salah ya. Ini harusnya ada underscore-nya ya. Otomatis nanti akan error. Kemudian return nama saya Ali. BR ini adalah ganti baris ya. Kemudian dolar manusia, di mana dolar manusia ini adalah untuk menambahkan manusia lagi atau objeknya yang baru itu menggunakan new manusia, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tampilkan echo. Echo untuk menampilkan manusia, tampilkan namanya. Jadi nanti yang tampil adalah nama saya Ali, seperti itu. Tampilkan namanya. Nah, tadi construct, sekarang destruct. Destruct adalah metode yang terakhir dijalankan setelah semua metode di kelasnya selesai dijalankan. Diawali dengan syntax function, kemudian diikuti oleh sama. Jadi double underscore, kemudian destruct. Seperti itu. Nah, ini di sini destruct-nya seperti ini. Nah, setelah construct kita ada destruct. Seperti itu. Ya, penulisannya sama dengan construct. Oke, sama. Enkapsulasi. Nah, enkapsulasi adalah metode untuk mengatur struktur pada kelas dengan tujuan untuk menentukan hak akses pada properti atau metode. Bertujuan untuk menyembunyikan informasi dari metode dan properti dengan alasan keamanan. Tahap enkapsulasi yang menentukan pemberi hak akses ada 3, yaitu yang tadi encapsulation, itu adalah public, private, dan protected. Nah, jadi ini tergantung pada visibilitasnya. Nah, kalau publik itu visibilitasnya itu bisa diakses di semua kelas ya, bahkan meskipun di luar kelas itu bisa, di dalam kelasnya sendiri, di luar kelas itu, antar kelas itu bisa. Kalau private itu hanya di kelasnya sendiri. Kalau protector nanti dengan keadaan dan kondisi tertentu, seperti itu. Publik ini metode dan properti atau perilaku dan properti tersebut dapat diakses dari luar atau di dalam kelas tersebut. Nah, jadi ketika misalnya ini di mana ya? Nah, ini tidak ada private atau protected, otomatis yang di sini itu otomatis public ya. Seperti itu. Jadi kelas manusia ini itu istilahnya bisa diakses oleh kelas-kelas yang lain. Misalnya nanti ada kelas lagi, kelas mobil, ada lagi kelas mungkin sopir, atau ada lagi kelas yang lain lagi, itu nanti bisa mengakses semua yang ada dalam variabel manusia. Pada metode dan properti yang tidak ditetapkan hak aksesnya menggunakan public, private, dan protected, maka hak akses pada metode dan properti secara default adalah public. Meskipun tidak ditulis publik, otomatis yang tertera di sini adalah sifatnya adalah publik, seperti itu. Private adalah hak akses yang melarang metode dan properti tidak bisa diakses dari luar kelas. Jadi hanya dalam satu kelas manusia saja. Contohnya seperti ini. Nah, kelas manusia. Jadi private nama Ali, jadi variabel nama dengan isian Ali, isi datanya itu Ali, itu bisa diakses di dalam kelas manusia saja. Nanti kalau ada kelas lain, kelas sopir atau mungkin kelas tetangga atau teman, itu tidak bisa mengakses yang namanya Ali ini, seperti itu. Begitu juga berbeda dengan public function. Kalau public function ini
diberikan metode publik atau visibility-nya publik, maka perilaku tampilkan nama ini nanti bisa diakses oleh kelas yang lain. Berbeda antara private dengan public seperti itu. Protected itu properti dan metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, tetapi bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Nah, seperti itu, berbeda dengan private tadi ya. Private itu tidak bisa diakses dari luar kelas. Hak akses private hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri saja. Kalau private itu dari dalam kelas itu saja. Kalau protected itu tidak bisa diakses dari luar kelas, tetapi bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Jadi kalau protected itu nanti kelas turunannya bisa mengakses seperti itu. Kalau private itu tidak bisa, turunannya tidak bisa mengakses. Kalau protected itu bisa. Misalnya turunannya seperti ini ya. Turunannya dari ini variabel nama itu mempunyai data atau tipe mempunyai data atau namanya data itu adalah Hali. Kemudian ada function itu nama itu adalah nama saya. Di variabel nama ini jika diberi sintaks seperti ini, nama ini adalah kembali dengan nama ini atau sama sesuai dengan nama yang atas. Maka ketika diberikan public function tampilkan nama itu bisa menampilkan nama yang tadi. Jadi nama ini diberikan variabel nama dari atas, nama ini itu diberikan protected visibility sehingga nama yang dari nama ini yang dari fungsi atau yang dari variabel fungsi itu bisa mengakses isinya. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada sintaks this nama ini, this ini, nama ini akan berbeda dengan yang ini. Seperti itu. Jadi ketika kita menampilkan atau mungkin memanggil nama yang ada di function ini, dia tidak akan memunculkan Ali seperti itu. Nah, jika diberikan this, ini merupakan istilahnya memberikan akses turunan. Jadi this nama atau turunan dari nama ini merupakan atau variabel nama ini merupakan turunan dari variabel nama yang ada di atas ini. Seperti itu. Paham ya? Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pewarisan sifat atau inheritance. Seperti itu. Inheritance itu merupakan pewarisan sifat, di mana pewarisan sifat ini merupakan kelas turunan dari kelas yang lainnya. Dibuat menggunakan kelas baru dengan tujuan dihubungkan dengan kelas yang lain yang diinginkan. Ini turunan sifatnya itu dari kelas ya, dari antar kelas ya, seperti itu. Tujuan untuk mendapatkan informasi atau data dari kelas yang hubungannya tersebut. Misalnya ada kelas mahasiswa, nanti turunannya ada kelas misalnya karyawan atau pegawai. Nanti di dalamnya itu ada turunannya itu ada kelas dosen dan kelas staff misalnya. Nah, dosen itu juga merupakan karyawan atau pegawai. Nah, staff itu juga merupakan karyawan atau pegawai, namun sifatnya berbeda atau mungkin hak aksesnya berbeda. Tuh, kelas yang baru ini disebut juga dengan subkelas atau child class atau kelas turunan. Kelas utama atau kelas yang dihubungkan dengan disebut juga parent class. Sintaksnya adalah extend. Nah, nanti kalau untuk membuat turunannya itu pakai extend. Nah, contohnya seperti ini. Ini extend. Jadi kelas teman itu extend turunan dari manusia. Seperti itu. Ada kelas manusia dan nanti ada kelas teman. Di mana kelas teman ini ketika membuat kelas teman itu diberikan sintaks namanya extend dari manusia. Jadi kelas teman ini merupakan kelas turunan dari manusia. Seperti itu. Jadi nanti apa-apa yang ada dalam variabel apa atau mungkin properti dan metode apa yang ada dalam teman itu bisa diakses dalam manusia seperti itu. Nah,
tugasnya pada pertemuan ini adalah silakan tulis semua sintak yang di atas tadi. Saya tulis sintak semuanya yang saya tampilkan tadi di atas tadi. Kemudian jalankan pada aplikasi text editor yang kalian punya. Terserah kalian punya apa, maunya Notepad++ atau punya Sublime atau punya Visual Studio, silahkan. Kemudian screenshot hasil runningnya seperti itu. Coba di running, kemudian kalau ada error silahkan dicari kenapa errornya. Nah, banyak nanti kalau mau belajar banyak di Google seperti itu. Nanti saya lampirkan untuk pembelajarannya. Kemudian tunjukkan dan jelaskan kelas apa saja yang ada pada aplikasi kalian. Aplikasi kalian ini adalah aplikasi yang kalian buat. Maksudnya kemarin kerja kelompok itu kalian membuat aplikasi apa dan tunjukkan kelasnya mana. Tunjukkan itu dengan sintaksnya. Nah, kemarin kamu otomatis sudah membuat beberapa kelas dan mencoba untuk membuat kode programnya ya. Kemudian coba ditampilkan kelas yang ada di dalam aplikasi kamu itu apa saja, kelas apa saja, seperti itu. Buat aplikasi yang kalian buat yang terdapat pada source kode aplikasi tersebut. Nah, jadi tugas yang pertama itu tulis ya semuanya. Ini perorangan, ini personal, oke. Kalau ini adalah ini kelompok, oke, seperti itu. Ya, jadi nanti yang satu ini adalah masing-masing mahasiswa dan yang kedua ini nanti yang mengumpulkan hanya ketua kelompoknya saja atau perwakilan saja seperti itu. Oke. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-8 ini. Ini merupakan pertemuan ke-8. Kemudian untuk UTS-nya ya, kemarin UTS belum absen ya. Karena belum absen nanti coba saya buatkan absen untuk UTS seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan nanti bisa japri atau wabri ke saya atau mungkin di grup kalau misalnya ada grup mata kuliah ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.